Harga minyak dunia menguat di Jumat pagi didorong kekhawatiran pasar terhadap potensi eskalasi militer baru di Timur Tengah. Kenaikan ini terjadi setelah Iran merilis rekaman yang menunjukkan pasukan komando menaiki kapal kargo di Selat Hormuz, serta laporan sistem pertahanan udara Teheran menghadapi target musuh. Keinformasi komoditas harga minyak menguat jelang akhir pekan didorong kekhawatiran ke potensi eskalasi militer baru yang ada di Timur Tengah. Harga emas stabil namun berpotensi mencatatkan penurunan mingguan, sementara harga batu bara kembali memanas dipicu harga minyak yang kembali melonjak. Harga minyak dunia menguat di Jumat pagi didorong kekhawatiran pasar terhadap potensi eskalasi militer baru di Timur Tengah. Kenaikan ini terjadi setelah Iran merilis rekaman yang menunjukkan pasukan komando menaiki kapal kargo di Selat Hormuz, serta laporan sistem pertahanan udara Teheran menghadapi target musuh. Melansir Reuters, harga Brent naik 1,17% di 106,3 dolar Amerika per barel. Minyak WTI menguat 1,12% di 96,92 dolar Amerika per barel. Brent dan WTI sebelumnya melonjak lebih dari 3% hingga 5% di Kamis. Harga emas cenderung stabil di Jumat pagi namun berpotensi mencatat penurunan mingguan seiring lonjakan harga minyak yang memicu kekhawatiran inflasi dan suku bunga tinggi lebih lama. Khususnya Brent crude sudah melonjak lebih dari 18% sepanjang pekan ini, dipicu masih terbatasnya aktivitas di Selat Hormuz meskipun gencatan senjata telah diperpanjang. Melansir Reuters, harga spot emas naik tipis 0,1% di 4.697 per dolar Amerika dan secara mingguan harga emas turun 2,6%. Harga batu bara makin membara dengan memperpanjang tren positif dengan menguat 7,3% dalam 3 hari terakhir. Merujuk Refinitiv, harga batu bara kontrak Mei di Kamis ditutup di 129,1 dolar Amerika per ton, melonjak 1,06%. Harga batu bara melonjak mengikuti harga minyak karena keduanya komoditas energi yang saling mempengaruhi. Lonjakan harga juga dipicu berkurangnya pasokan yang disebabkan gangguan logistik rel dari tambang ke pelabuhan dan jadwal pengiriman di China. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa di mana minyak WTI menguat di 0,45% di 96,23 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,04% di 18.683 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,70% di 4.691 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,15% di 4.568 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel diperpanjang selama 3 minggu. Trump akan menjamu Duta Besar Israel untuk Washington, Jesse Letter, dan Duta Besar Lebanon untuk Amerika, Nada Mowat di ruang oval Gedung Putih untuk putaran kedua pembicaraan yang dimediasi Amerika. Pertemuan ini berlangsung sehari setelah serangan Israel menewaskan sedikitnya 5 orang, termasuk seorang jurnalis. Senjata-senjata yang sebelumnya dicapai setelah pembicaraan antara kedua duta besar di Washington pekan lalu dan dijadwalkan berakhir di Minggu telah menurunkan intensitas kekerasan secara signifikan meski serangan masih terjadi di wilayah selatan Lebanon. Aktivitas bisnis Amerika meningkat di April setelah hampir terhenti di bulan sebelumnya, namun waktu pengiriman pemasok di pabrik memburuk karena perang dengan Iran mengganggu rantai pasokan, mendorong ukuran harga output ke level tertinggi hampir 4 tahun. S&P Global mengatakan indeks output PMI komposit Amerika yang melacak sektor manufaktur dan jasa meningkat jadi 52,0 di April, mengikuti angka 50,3 di Maret yang merupakan level terendah sejak September 2023. Para ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan PMI sedikit berubah di angka 50,6.
Dikutip dari Bloomberg, indikator inflasi utama Jepang dilaporkan meningkat untuk pertama kalinya dalam 5 bulan terakhir, menunjukkan tekanan harga mulai terbentuk. Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi melaporkan indeks harga konsumen IHK inti yang tidak mencakup bahan makanan segar naik 1,8% year on year di Maret. Angka ini melampaui estimasi rata-rata ekonom sebesar 1,7% dan lebih tinggi dibandingkan kenaikan 1,6% di bulan sebelumnya. Melambatnya penurunan harga bensin menjadi faktor pendukung utama kenaikan indeks tersebut. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana laju nilai tukar rupiah terbatas jelang libur akhir pekan meskipun sudah bergerak di bawah level 17.300-an per dolar Amerika. Dikutip dari data RTA hingga Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,01% di 17.279 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,12% di 17.260 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat menguat ke 17.259 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Jumat pagi tadi menguat tipis di 0,04% di 98,780, melanjutkan tren penguatan di sesi sebelumnya dengan mengalami kenaikan di 0,18% di 98,770. Dolar Amerika saat ini tetap berada di jalur penguatan mingguan, mingguan pertama dalam 3 pekan terakhir sekitar 0,59% setelah negosiasi damai antara Amerika dan Iran belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Ketidakpastian tersebut membuat dolar Amerika kembali diburu sebagai aset safe haven. Kondisi ini membuat ruang penguatan bagi mata uang negara lain termasuk rupiah menjadi masih terbatas. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.267 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan, ini menguat di 0,39% di 17.211 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.253 rupiah, pound sterling di 23.249 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 108,10 rupiah. Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini jelang libur akhir pekan? Indeks harga saham gabungan melanjutkan pelemahan dalam di atas 3% dan sudah diperdagangkan di level 7.100-an pemirsa. Seluruh sektor hari ini ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan baik dari saham konglomerasi, perbankan big cap. Nah, yang cukup menarik, saham-saham komoditas hari ini juga ikut sebagai kontributor pelemahan indeks harga saham gabungan setelah mampu bertahan di sesi sebelumnya di mana indeks harga saham gabungan juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk pekan depan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David Sun Oval, kita jelang IDX session closing selengkapnya. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih berada di zona merah. Bahkan beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini pelemahan semakin dalam, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam di 3,42% dan sudah berada di level di 7.100-an, tepatnya di 7.125,926. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka melemah pada pagi tadi di 7.378,072. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat bergerak di zona hijau dengan ke level intraday tertinggi hari ini di 7.383,400. Situasi ini berlangsung singkat saja. Beberapa menit kemudian indeks harga saham gabungan langsung berbalik kembali ke zona merah hingga penutupan sesi pertama siang tadi, dan di perdagangan sesi kedua pelemahan semakin dalam dengan intraday terendah hari ini di 7.015,971.
Seperti yang kami informasikan sebelumnya, seluruh sektor hari ini bergerak di zona merah pemirsa. Saham-saham big cap dan konglomerasi dan juga komoditas hari ini kompak mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dari perbankan big cap, kita akan coba lihat dari BBCA, anjlok di 5,45% di 6.075. BBRI juga melemah di 2,53% di 3.070, BMRI juga melemah di 2,81% di 4.500. Sementara untuk BBNI pemirsa, hari ini juga melemah di 3,36% di 3.740 rupiah per sahamnya. Dari saham-saham konglomerasi, ada Bumi jatuh di 5,22% di 220, PTRO juga anjlok di 8,1% di 5625, Energi melemah di 8%, sementara Dewa juga koreksi 5% dan Bufa turun dalam di 11% di 1.130 rupiah per sahamnya. BRPT juga melemah di 5,48%, BRMS juga jatuh di 6,36% di 810, sementara untuk CDIA terkoreksi di 10% 990 rupiah per saham dan Aman juga melemah di 5,26%. Saham-saham komoditas hari ini juga ikut menjadi beban. Setelah bertahan di perdagangan sesi sebelumnya, ada Medco hari ini berbalik melemah di 4% di 1.725. Kita juga akan update dari posisi Elsa yang kemarin melaju kencang, hari ini melemah di 2,48% di 785. Dan untuk Akra pemirsa, hari ini juga melemah di 1,34% di 1.470. Dan kita akan update untuk Pegas, hari ini juga melemah tipis saja di 0,26% di 1.935 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.